Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Bahan pengawet. Bapak Ibu Saudara, bahan pengawet itu ada. Zaman sekarang itu hampir semua makanan ada bahan pengawetnya. Tapi bahan pengawet itu istilah pengawet, bukan cuma baru sekarang. Dari dulu udah ada. Itu ada dua bahan yang paling sering dipakai. Yang pertama rempah-rempah. Bahkan bukan cuma buat makanan, bahkan tubuh manusia aja bisa diawetkan. Seperti di kerajaan Firaun itu yang mumi itu kan pakai rempah-rempah. Atau yang kedua, mengawet memakai garam. Ikan asin adalah salah satu produk yang awet karena menggunakan garam. Nah, kenapa ada pengawet? Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Makanan bisa busuk, benda-benda bisa habis, dan segala sesuatu kayaknya di bawah langit ini semuanya tidak ada yang abadi. Cuma satu yang abadi dalam hidup kita, sabda Tuhan, firman-Nya dan keberadaan Tuhan adalah yang abadi dalam hidup kita. Semoga hari ini juga karyanya abadi dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 50, Kidung Jemaat 50, Sabdamu Abadi, Kidung Jemaat 50A. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sabdamu abadi dalam hidup kami, dan kami percaya ketika segala sesuatu berlalu, segala sesuatu ada masanya. Ada masanya hal-hal yang kami biasa punya jadi nggak punya. Hal-hal yang kami sayang tidak lagi kami sayang. Sehingga kami percaya, termasuk kesehatan kami juga, ada masa-masanya juga. Sehingga yang abadi cuma firman. Sehingga biarlah pagi ini kami mengisi hidup kami dengan yang abadi. Kami serahkan dalam namamu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 20, 1 Raja-Raja 20 ayat 35 sampai 43. 1 Raja-Raja 20 ayat 35 sampai 43. 1 Raja-Raja 20 ayat 35 sampai 43, dengarkan sabda Tuhan. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukullah aku." Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia." Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain. Lalu ia berkata, "Pukullah aku." Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu Nabi pergi dan berdiri menantikan raja di jalan sambil menyamar dengan membubuk kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, "Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, 'Jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan engkau harus membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini repot sana-sini, orang itu menghilang." Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, "Begitu jugalah hukumanku, engkau sendiri telah menetapkannya." Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu adalah ganti rakyatnya." Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Kesal dan khawatir adalah dua kata yang paling sering kita rasakan kalau sedang antri obat BPJS. Kesal karena lama, ya kan Bapak Ibu, kalau pakai BPJS atau pakai KIS sudah tahu bagaimana lamanya menunggu. Udah ambil antrian dari subuh atau pagi, tapi masih ngantri panjang.
Dan kadang-kadang khawatir kenapa penyakitnya sembuh nggak ya, obat diminum ini bisa langsung berpengaruh nggak ya. Sehingga emosi ini dirasakan oleh semua orang pakai BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Bukan cuma bapak ibu, semua orang, termasuk ibu dokter, bapak dokter, ibu perawat, bapak perawat, dan juga orang administrasi. Saya pernah lihat berapa kali tuh orang ngantri BP sampai berantem, adu mulut. Kenapa? Karena sama-sama kesal dan khawatir. Nah, kesal dan khawatir ini juga adalah emosi yang berulang kali kita lihat di kisahnya Ahab. Dia itu digambarkan orang yang gampang tersinggung. Kenapa orang bisa kesal dan khawatir? Itu bukti bahwa dia adalah orang yang sangat baper. Ya, jadi hatinya tuh mudah sekali terpengaruh sama keadaan, bisa marah atau malah jadi mengecil gara-gara khawatir. Baperan, tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi perasaannya. Padahal dia udah bukan anak kecil, tetapi karena tadi ya, baper itu nggak bicara soal usia, siapapun bisa jadi orang yang baper, termasuk Ahab ini. Padahal posisi sudah sebagai raja gitu ya, dia punya hak dan kekuasaan besar, tapi tetap aja dia baper. Ahab bukan yang nggak tahu, dia tahu, tapi dia tidak mampu. Dia melihat dirinya di posisi yang lemah sebagai pemimpin yang tidak teguh hati. Dan perikop ini seperti Daud ditegur sama Nathan, Ahab pun juga ditegur karena tidak melakukan apa-apa terhadap Ben-Hadad yang adalah musuhnya. Tapi bedanya kalau Daud menyesal, dia berpuasa, berkabung, dan merasa bersalah. Ahab cuma bisa kesal dan khawatir. Dan menunjukkan bahwa, tidak menunjukkan tanda bahwa dia akan bertobat. Pokoknya dia hanya khawatir aja. Sehingga terkadang ada saatnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup itu kita harus menghadapi konsekuensi. Tuhan telah menunjukkan bahwa dia selalu setia, memberikan kita kesempatan kembali. Tapi kita ini juga seringkali dikasih kebebasan, malah kita nggak ambil. Dan kita memilih jalan yang salah, bukan jalan yang benar. Dan karena itulah pelajaran dari Ahab ini kita jadi penting banget. Kenapa? Agar kita sadar bahwa Tuhan itu bisa tolong siapa aja, tapi yang mau bertobat dan mau menyadari. Ya. Dan Tuhan menopang kita, membentuk kita ke depan. Sehingga hari ini kita mau jadi seperti Ahab apa Daud. Kita kan nggak mungkin lepas dari salah ya. Tapi kita mau mengakui nggak seperti Daud, bertobat. Atau kita mau seperti Ahab, nggak ngerasa salah dan terus-terusan melakukan kesalahan. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Baper, kesel, dan khawatir. Semoga hari ini kita tidak menjadi orang-orang yang kesel dan khawatir, 2K. Semoga kita tidak 2K, tetapi menjadi orang yang 2B, bersyukur dan berbahagia. Jangan 2K, kesal dan khawatir, lebih baik 2B, bersyukur dan bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini belajar kembali untuk menjadi seperti Daud, untuk menjadi orang-orang yang mau putar balik, mau menyadari kesalahan dan juga memperbaikinya. Ajarkan kami untuk bisa meminta ampun bukan cuma sama Tuhan, tapi kepada sesama juga. Kami serahkan hidup kami hari ini hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.